Saya sekali lagi menyapa jemaat Tuhan Shalom. Pada malam Natal ini saya akan mengajak kita untuk belajar 3 refleksi Natal. 3 refleksi Natal. Mari lihat apa yang sudah saya persiapkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, refleksi adalah cerminan atau pantulan. Bagi yang agak asing dengan istilah refleksi, refleksi itu adalah cerminan atau pantulan. Bisa lihat gambar baby di situ. Jadi bayangannya di cermin atau gambarnya di cermin, itulah yang disebut refleksi. Refleksi Natal berarti apa cerminan atau pantulan dari Natal itu. Itulah yang dimaksud refleksi Natal. Apa cerminan atau pantulan dari Natal itu? Mudahnya begini. Kalau saja Natal itu adalah seseorang, anggaplah Natal itu adalah seseorang yang bercermin. Pertanyaannya gini, apa yang akan kita lihat di cermin? Itulah refleksi Natal. Jadi seandainya Natal itu adalah seseorang, kelahiran itu adalah seseorang, anggaplah itu seseorang, maka apa yang kita lihat di cermin itulah refleksi Natal. Itu maksudnya. Jadi waktu kita tempatkan Natal di depan sebuah cermin, apa yang akan kita lihat di situ? Apakah huruf N-A-T-A-L atau seperti apa? Itu yang dimaksud. Nah, malam hari ini di Natal jemaat kita ini saya mau bagikan 3 refleksi Natal. Yang pertama, Natal ajarin kita soal tempat. Bahwa tidak harus di istana untuk menjadi mulia. Jadi bukan soal tempatnya, tapi siapa yang ada di tempat itu. Bukan soal di mana dan bagaimana kondisi rumahnya, ngontrak per bulan kah? Per tahun, atau punya sendiri. Tapi yang terpenting adalah siapa yang tinggal, siapa yang ada di situ, siapa yang ada di tempat itu. Juru selamat kita Yesus Kristus lahir di kandang, namun gembala, para majus dan malaikat datang menyembahnya. Wow. Kenapa mereka datang menyembah? Sebab mereka tidak melihat kandangnya. Mereka tidak melihat tempatnya, buruknya, ngontraknya, atau nyewanya di situ. Mereka nggak lihat itu. Mereka lihat siapa yang ada di situ, bukan soal tempatnya. Itu sebab gembala, para majus dan malaikat datang menyembah yang di kandang itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan kita beda-beda. Ada yang belum punya tempat tinggal tetap dan berharap satu kali punya, masih ngontrak di rumah petakan atau di sebuah rumah yang lumayan. Tetapi ada juga yang sudah punya rumah, mungkin masih cicil, mungkin sudah lunas, tapi merasa belum ideal, masih mau punya rumah yang lebih besar. Ada yang mau jual rumahnya, mau pindah di tempat baru. Pergumulan kita beda-beda. Tapi ada yang masih belum punya rumah. Sampai saat ini masih ngontrak. Jadi pergumulan kita beda-beda. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Natal mau ingatkan kita bahwa bukan soal di mana dan bagaimana tempatnya. Bukan soal di mana lokasi rumahnya, di mana tempat tinggalnya, dan bagaimana kondisi rumah atau tempat tinggal itu. Tapi Natal mengingatkan kita siapa yang ada di tempat itu. Jadi saudara-saudara, yang perlu kita refleksikan, kalau kita punya rumah, atau mungkin kita masih ngontrak di sebuah tempat tinggal, atau mungkin kita belum punya harapan bahkan untuk mempunyai rumah sendiri. Bukan persoalan itu. Atau
mungkin ada orang juga yang sudah punya rumah yang bagus, tempat tinggal yang bagus. Tetapi di hari Natal ini kita diingatkan kembali, ketika Natal itu bercermin di depan cermin. Pertanyaannya, persoalannya bukanlah apa, bukan bagaimana tempat tinggalnya, tetapi apa, siapa yang ada di dalam tempat tinggal itu. Jadi kalau kita punya rumah, bukan soal bagusnya rumah kita, masih ngontrak kah, atau sudah beli permanen tapi belum puas masih pengen yang lain, bukan soal itu. Natal mengingatkan kita kalau kita punya tempat tinggal saat ini, apapun kondisinya, bagaimanapun kondisinya, pertanyaannya bukan di mana lokasinya dan bagaimana kondisi tempat tinggalnya, tetapi adakah Tuhan dan orang-orang yang menyembah Tuhan di tempat tinggal itu, di rumah itu. Mari kita merefleksikan ini, saudara. Jadi entah masih ngontrak, atau sudah punya rumah sendiri, atau mungkin dengan kondisi yang terbatas, mari Natal ini mengingatkan kita bahwa yang terpenting bukan tempat tinggal kita, toh tempat tinggal kita di sorga. Tapi yang terpenting adalah, adakah Tuhan, adakah orang-orang yang menyembah Tuhan, adakah hadirat Tuhan di tempat tinggal itu, di rumah itu. Saudara, kalau saudara suami, bapak-bapak dari anak-anak saudara, mari renungkan, refleksikan ini. Adakah orang-orang yang menyembah Tuhan di rumah ini? Adakah orang yang menaikkan doa setiap hari kepada Tuhan di rumah ini? Natal mengingatkan kita tentang itu. Bukan bagaimana rumahnya dan kondisinya seperti apa, tetapi siapa yang ada di dalam rumah itu. Yang kedua, Natal ajarin kita soal tampilan, bahwa tidak harus mengenakan yang mewah untuk punya nilai diri. Tahta dan tempat tidur pertama dari Sang Juru Selamat yang kita peringati adalah palungan, bukan tata emas, bukan kursi yang dibuat dari emas, tetapi tahta dan tempat tidur pertamanya adalah palungan, bukan spring bed seperti yang mungkin kita nikmati saat ini. Bahkan baju pertama dari putra Natal itu adalah kain lampin. Ini mengingatkan kita bahwa tidak harus tampil mewah untuk dihormati. Amin. Kalau Juru Selamat kita memilih tampil sederhana, mengapa kita harus malu untuk menirunya? Mengapa kita masih merasa nggak punya nilai diri kalau nggak kenakan atau kalau nggak pakai yang bermerek, atau nggak pakai yang mahal dan lain-lain? Apalagi kalau kita melihat teman kita sudah berhasil, orang-orang di sekeliling kita rasanya sudah memiliki, menghasilkan sesuatu, kita merasa minder dan malu. Saya mau katakan hari Natal ini mengingatkan kita kembali, kalau Juru Selamat kita memilih tampil sederhana, mengapa kita harus malu untuk menirunya, tampil dengan sederhana? Saudara-saudara, Natal memberi pelajaran bahwa display kita di hadapan manusia boleh sederhana, namun performance kita di hadapan Bapa harus sempurna. Yang percaya katakan amin di tempat masing-masing. Amin. Display kita di hadapan manusia boleh sederhana. Display itu adalah tampilan. Kalau saudara pergi ke mall, saudara bisa melihat yang dipasang di depan toko-toko itu adalah sepatu-sepatu yang di-display, yang dipasang sebagai ajang promosi. Itu display namanya. Dan biasa display itu dibuat sebagus mungkin supaya orang bisa tertarik masuk ke toko itu. Nah, saya mau katakan Natal mengingatkan kita, display kita di hadapan manusia boleh sederhana, gak harus mewah. Tetapi performance itu lebih kepada penampilan, kelakuan, lebih kepada perbuatan kita di panggung. Jadi kalau misalnya ada orang nyanyi tadi, performance-nya seperti apa? Artinya
perbuatannya Dia saat menampilkan. Performance kita di hadapan Bapa harus sempurna. Jadi display memang penting, tetapi juru selamat kita memberikan teladan display yang sederhana. Tetapi menariknya juru selamat kita yang kita peringati, walaupun displaynya sangat sederhana, performance-nya di hadapan Bapa di sorga itu sempurna. Ada banyak ayat Alkitab yang menyaksikan dan mencatat itu. Tidak perlu saya ungkapkan di sini. Alkitab catat Dia tidak berdosa dalam segala hal, tidak ada tipu di dalam mulutnya. Performance-nya di hadapan Bapa sangat sempurna, tetapi display-nya di hadapan manusia itu sangat sederhana. Dia anak tukang kayu, Dia bukan siapa-siapa di hadapan orang-orang Yahudi, tetapi Dia performance-nya di hadapan Bapa sempurna, sehingga Bapa di sorga mengakuinya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, Dia menyenangkan hatiku. Performance Tuhan Yesus sangat sempurna, walaupun display-nya sangat sederhana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, ketika Putra Allah mengosongkan dirinya sendiri, Ia memulai performance-nya dengan sempurna. Ia menjalaninya dengan sempurna, dan Ia mengakhiri performance-nya dengan sempurna di atas kayu salib. Saudara-saudara bisa membaca di Filipi pasal 2, salah satu pasal yang saya sangat sukai dalam Alkitab. Filipi pasal 2, saudara bisa baca bahwa Allah anak itu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah Bapa sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan taat sampai mati di kayu salib, taat kepada Bapa. Itulah sebabnya Allah Bapa sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk segala yang ada di bumi, bertekuk lutut segala yang ada di bumi, di atas bumi, di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ketika Tuhan Yesus mengosongkan dirinya, ketika Allah anak mengosongkan dirinya, Ia memulai performance-nya dengan sempurna. Ia menjalaninya dengan sempurna, dan Ia mengakhiri performance-nya dengan sempurna di atas kayu salib. Saudara-saudara, kita dipanggil untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Amin. Display kita boleh beda-beda. Performance kita memang belum sempurna, masih berantakan. Jadi display kita ini, penampilan kita, tampilan kita boleh beda-beda. Ada yang rambutnya pendek, ada yang rambutnya keriting, ada yang kulitnya gelap, ada yang kulitnya terang, ada yang matanya belok, ada yang matanya sipit. Display kita boleh beda-beda. Ada yang dipercayakan Tuhan berkat yang besar, ada yang dipercayakan Tuhan saat ini berkat yang kecil. Display kita boleh beda-beda, tabungan kita boleh beda-beda. Tetapi kita harus bertekad untuk mengakhiri dengan sempurna. Amin. Jadi display kita boleh beda-beda. Dan saat ini performance kita pun di hadapan Bapa di sorga memang belum sempurna, masih berantakan. Saya orang berdosa, kita semua orang berdosa yang dikasihi Bapa di sorga dengan mengutus anaknya ke dunia. Kita belum sempurna, masih berantakan kita ini, saudara. Tetapi kita harus bertekad untuk mengakhiri dengan sempurna. Amin. Harus bertekad. Dan saya mau kasih tahu, untuk itulah kita dipanggil sebagai orang percaya. Apa bedanya kita orang Kristen dengan orang non-Kristen? Sebab bedanya adalah orang Kristen itu punya panggilan untuk menjadi sempurna, sama seperti Bapaknya di sorga adalah sempurna. Wow, mana bisa orang sempurna, Pak? Memang performance kita masih berantakan, tetapi untuk apa kamu dipanggil jadi orang Kristen? Untuk apa kamu dikasih Roh Kudus? Untuk apa kamu dikasih Injil? Untuk kamu bisa berusaha supaya performancemu,
tampilan hidupmu, perbuatan hidupmu sempurna di hadapan Bapa di sorga. Gak mungkin, Pak. Tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah dan Roh Kudus yang memungkinkan kita. Kita masih berdosa. Memang kita sangat-sangat berantakan saat ini. Belum ada orang yang sempurna, tetapi kita harus bertekad mengakhiri hidup kita dengan sempurna. Sebab itulah panggilan kita sebagai orang percaya. Amin. Saudara-saudara, gak heran Natal bukan hanya merefleksikan tempat dan tampilan, tapi Natal mengajar kita soal respon. Ketika para gembala mendapat panggilan dari sorga melalui para malaikat untuk mengunjungi Sang Juru Selamat, mereka awalnya takut. Respon awalnya takut. Namun selanjutnya mereka merespon dengan gembira. Saudara bisa membaca itu di kisah-kisah Natal. Ketika para Majus mendapat panggilan langit melalui bintang, saya sebut panggilan langit dalam tanda kutip, panggilan sorga. Tentu Allah yang membimbing mereka melalui bintang itu. Jadi ketika para Majus mendapat panggilan langit melalui bintang sesuai dengan pengetahuan mereka, mereka korbankan waktu, tenaga, dan harta mereka untuk mengunjungi sang raja yang akan dilahirkan itu. Saudara tahu, penuh dengan resiko di perjalanan pada zaman itu. Mereka bisa dirampok di jalan, bisa saja, tetapi mereka mengambil semua resiko itu untuk bisa mengunjungi raja yang dilahirkan itu. Ketika Maria, Bunda Maria, mendapat panggilan sorga untuk melahirkan anak Allah, ia mengatakan kepada malaikat Gabriel yang menyampaikan pesan kepadanya, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saudara bisa melihat ini semua respon. Natal itu bicara tentang respon. Dan menarik sekali saudara, bahwa ketika Allah Anak ditugaskan Bapa untuk menjadi juru selamat umat manusia, Alkitab mencatat dalam Ibrani 10 ayat 9. Mungkin ini saudara jarang baca, tetapi nanti saya dorong saudara baca setelah Natal ini Ibrani 10 ayat 9 dan ayat sebelum dan sesudahnya. Kita menemukan sebuah semacam drama yang dituliskan secara singkat, bahwa ketika Allah Anak ditugaskan Bapa untuk menjadi juru selamat manusia, Allah Anak itu berkata begini, "Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Inilah respon yang kita pelajari dari Natal, saudara. Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Itu sebab tadi saya katakan bahwa dia memulai saat putra Natal itu mengosongkan dirinya, dia memulai performansnya dengan sempurna. Sebab ketika dia datang di dunia ini, ketika malaikat menyembah dia, Alkitab catat, "Sesungguhnya aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Itu kata anak kepada Bapa. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, perayaan dan peringatan Natal tahun ini adalah salah satu yang unik dalam sejarah dunia modern. Natal di tengah pandemi Corona. Ada rasa takut, waspada, gelisah, berjaga-jaga. Namun pesan Natal kepada para gembala menunjukkan bagaimana kita harus merespon dengan benar. Dan saya mau akhiri refleksi Natal kita dengan ayat ini. Lukas 2 ayat 14, terjemahan sederhana Indonesia sehari-hari. "Kemuliaan bagi Allah di tingkat sorga yang tertinggi, dan hendaklah setiap orang yang berkenan kepadanya di dunia ini merasa tenang dalam perlindungannya." Saya ulangi, kemuliaan bagi Allah di tingkat sorga yang tertinggi, dan hendaklah setiap orang yang berkenan kepadanya di dunia ini merasa tenang dalam perlindungannya.
Selamat Natal tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Inilah refleksi Natal kita.